Nikola Tesla, seorang pemikir yang tercerahkan, pernah mengungkapkan bahwa untuk memahami misteri alam semesta, kita harus berpikir dalam dimensi energi, frekuensi, dan getaran. Namun, seringkali kita mengesampingkan jenis energi yang tidak resonan dengan jiwa kita. Bayangkan, Anda memasuki sebuah ruangan dan seketika merasa kehilangan energi vital Anda, seolah ada yang tidak beresonansi. Dan meski sulit diungkapkan dengan kata-kata, intuisi Anda telah berbicara lebih dari cukup. Anda terperangkap dalam getaran yang lebih rendah. Video ini hadir sebagai pelindung bagi Anda yang mencari perlindungan dari energi semacam itu. Jika Anda merasakan hal yang sama, tontonlah hingga akhir dan ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kehidupan memang penuh dengan misteri. Kadang kita berhasrat untuk dikelilingi oleh mereka yang memiliki getaran tinggi yang dapat mengangkat semangat kita. Namun kita malah terjebak dengan mereka yang menyeret kita ke bawah. Meskipun kita memahami hukum tarik-menarik, kita seringkali merasa tidak puas dengan beberapa orang yang kita temui sehari-hari. Mereka yang bergetar rendah seringkali memancarkan energi negatif yang kita rasakan secara naluriah. Mereka cenderung mengeluh, bersikap pesimis, dan memiliki kebiasaan menyebarkan aura negatif. Interaksi dengan mereka bisa menguras energi kita, membuat kita merasa lelah dan terkuras secara emosional. Kita sering menemukan diri kita berada di persimpangan energi. Kadang kita memberi alasan bagi mereka yang bergetar rendah, menganggap mereka sedang dalam perjuangan. Namun, langkah proaktif untuk transformasi diri seringkali tidak mereka ambil. Penting untuk memahami faktor-faktor yang menurunkan frekuensi getaran mereka, seperti tekanan lingkungan, trauma, atau interaksi sosial yang penuh dengan kegelisahan. Keyakinan dan pola pikir, mereka juga mempengaruhi energi yang mereka pancarkan, dan ini adalah bagian dari kenyataan hidup. Namun, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah mereka berusaha untuk berkembang atau memilih untuk stagnan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan jenis hubungan yang dapat kita jalin dengan mereka. Menghadapi mereka yang memiliki vibrasi rendah bisa sangat mempengaruhi energi dan emosi kita. Meski kita berusaha mencerahkan hari mereka, terkadang kita malah menyerap energi negatif mereka tanpa sadar, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, kecemasan, atau iritabilitas. Oleh karena itu, mengembangkan kesadaran diri adalah kunci untuk mengenali kapan kita berada di dekat mereka yang bergetar rendah dan bagaimana mereka mempengaruhi kita. Dengan memahami dinamika ini, kita bisa menjaga kesejahteraan energi kita sendiri. Energi negatif bisa berasal dari dalam diri seseorang, seperti masalah emosional yang belum terselesaikan atau trauma masa lalu, maupun dari luar, seperti tekanan lingkungan atau hubungan yang toksik. Persepsi dan keyakinan kita sangat penting dalam menanggapi dan menginterpretasikan energi yang diterima dari orang lain. Dalam perjalanan spiritual kita, seringkali kita menemukan bahwa ketakutan dan ketidakamanan yang mendalam dalam diri seseorang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap persepsi negatif terhadap energi orang lain, bahkan ketika energi tersebut sebenarnya positif. Penilaian dan prasangka yang telah tertanam lama dapat menodai cara kita melihat energi yang dikeluarkan oleh sesama. Siklus ini, di mana persepsi negatif memperkuat getaran negatif, dapat memperpanjang lingkaran energi rendah yang kita alami. Namun kita harus mengakui bahwa meskipun kondisi eksternal dapat mempengaruhi frekuensi getaran kita memiliki kekuatan batin untuk mengubah energi kita melalui praktik spiritual yang disengaja dan transformasi pola pikir. Dengan memahami akar dari getaran negatif, kita dapat mulai mencari cara untuk melindungi diri kita dari energi tersebut. Seringkali, orang-orang yang bergetar rendah tidak memiliki niat untuk menyakiti, tetapi kita cenderung mengambil sikap mereka secara pribadi. Dengan kesadaran diri dan introspeksi yang mendalam, kita dapat mengenali dan mengatasi sumber-sumber negativitas internal kita, seperti keyakinan yang membatasi dan emosi yang belum terselesaikan. Menetapkan batasan dan menjauhkan diri dari lingkungan serta hubungan yang toksik juga penting untuk mengurangi pengaruh negatif eksternal terhadap energi kita. Lalu, bagaimana kita dapat melindungi diri dari energi bergetar rendah dan memupuk keadaan energi yang lebih positif dan tangguh?
Dengan meningkatkan kesadaran diri, mengamalkan praktik spiritual, dan melakukan perawatan diri yang disengaja, kita dapat menjaga diri dari negativitas dan meningkatkan frekuensi getaran kita agar selaras dengan esensi tertinggi kita. Mari kita jelajahi lebih dalam strategi-strategi ini, karena dengan pemahaman yang benar, kita dapat menjaga getaran kita tetap tinggi. Pertama dan terpenting, kita harus menerima kenyataan yang kadang sulit dicerna. Tidak semua orang ingin atau siap untuk dibantu. Ini berarti bahwa meskipun kita mungkin ingin membantu seseorang mengatasi masalah mereka dan menemukan jalan pertumbuhan spiritual, mereka mungkin tidak siap atau mampu untuk berubah. Misalnya, ada orang yang bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai karena merasa aman, atau pasangan yang tetap bersama karena kebiasaan, meskipun cinta dan rasa hormat sudah hilang. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang dengan energi rendah. Mereka mungkin sedang mengalami masa sulit atau bahkan menyakiti diri sendiri, tetapi mereka terjebak dalam keadaan emosional mereka. Mengakui hal ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari energi negatif yang mereka pancarkan. Setelah kita sadar bahwa tidak semua orang terbuka terhadap perubahan positif, kita bisa mulai mengambil langkah untuk melindungi kesejahteraan kita dan menjaga batas energi kita. Kesadaran diri sangat penting dalam hal ini. Dengan memperhatikan emosi dan tingkat energi kita sendiri, kita bisa mengenali kapan kita dipengaruhi oleh energi rendah orang lain. Kesadaran ini memberikan kekuatan untuk mengambil tindakan proaktif dalam melindungi diri dan mencegah energi negatif mempengaruhi kita. Salah satu cara efektif untuk melindungi diri dari energi rendah adalah dengan melakukan grounding atau merasakan bumi. Praktik grounding, seperti visualisasi dan menghabiskan waktu di alam, dapat membantu kita terhubung kembali dengan energi bumi dan melepaskan energi stagnan atau negatif yang mungkin kita kumpulkan. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita sering melupakan pentingnya alam, yang seharusnya kita hargai, bukan rusak. Luangkan waktu untuk bersantai di alam, tarik napas dalam-dalam, dan lepaskan diri dari hiruk-pikuk kota. Untuk menjaga diri dari energi negatif, penting juga untuk menetapkan batasan. Ini berarti Anda harus tegas tentang ruang energi Anda dan tidak membiarkan orang lain dengan energi rendah mempengaruhi Anda. Praktik seperti membersihkan aura dan melindungi energi Anda bisa sangat membantu. Ini seperti membuat perisai di sekitar diri Anda untuk menjaga energi Anda tetap bersih dan utuh. Selain itu, memiliki sikap positif dan ketahanan emosional adalah kunci untuk menangkal energi rendah. Afirmasi, latihan bersyukur, dan visualisasi adalah cara-cara yang bisa meningkatkan energi Anda dan melindungi Anda dari negativitas. Mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas harian Anda akan membantu melindungi Anda dari energi negatif dan menjaga keseimbangan spiritual Anda. Seperti doa yang menciptakan perisai energi, membersihkan aura adalah cara untuk menyucikan jiwa Anda. Jika aura kita terganggu oleh energi negatif, kita bisa menjadi rentan terhadap stres dan tekanan emosional. Membersihkan aura, seperti doa, dapat menghilangkan energi negatif dan mengembalikan keseimbangan energi Anda. Dengan melakukan praktik ini, Anda memperkuat pertahanan spiritual Anda. Membersihkan aura bisa dilakukan dengan cara yang sederhana namun efektif, seperti smudging, yang menggunakan herba suci seperti sage atau palo santo untuk membersihkan udara dan aura. Asap yang dihasilkan membantu menghilangkan energi yang stagnan dan negatif, meninggalkan rasa segar dan baru. Mandi garam bisa menjadi cara yang luar biasa untuk membersihkan diri dari energi negatif. Mineral dalam garam bekerja seperti magnet, menarik keluar semua yang tidak diinginkan dari aura kita, dan membantu kita merasa seimbang lagi. Bayangkan, berendam dalam air hangat yang diperkaya dengan garam, dan rasakan bagaimana stres dan pikiran negatif perlahan-lahan tercuci. Meditasi juga merupakan alat yang ampuh untuk menyegarkan pikiran dan jiwa. Dengan duduk tenang, menutup mata, dan mengikuti napas, kita bisa masuk ke dalam keadaan damai yang mendalam. Meditasi membantu kita mengenali dan melepaskan hambatan energi yang mungkin kita pegang, membawa kita ke keadaan yang lebih jernih dan tenang. Namun, ada tantangan dalam berhubungan dengan orang-orang yang energinya tidak selaras dengan kita.
Mereka mungkin tidak sadar akan dampak tindakan mereka, seperti bergosip atau manipulasi yang bisa menciptakan suasana yang tidak sehat. Disinilah pentingnya mencari kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam momen ketidakpastian atau saat dihadapkan pada energi negatif, mencari bimbingan spiritual bisa memberikan kita kekuatan dan kejelasan. Baik itu melalui doa, meditasi, atau kepekaan intuitif. Terhubung dengan sumber yang lebih tinggi bisa membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam dan membantu kita menavigasi kehidupan dengan lebih bijaksana. Mencari bimbingan spiritual bisa seperti membangun jembatan antara kita dan kekuatan yang lebih besar. Bayangkan diri Anda berkomunikasi dengan malaikat penjaga atau panduan spiritual, seolah-olah mereka adalah teman yang bijaksana yang siap memberikan nasihat dan perlindungan. Anda bisa menggunakan doa untuk memulai percakapan dengan mereka, membuka hati dan pikiran Anda untuk menerima bantuan mereka. Meditasi juga bisa membantu Anda menenangkan pikiran dan merasakan kedamaian, memungkinkan Anda untuk mendengar pesan dari alam spiritual dengan lebih jelas. Pesan dari alam semesta sering datang dalam bentuk yang tidak terduga, seperti kebetulan yang tidak bisa dijelaskan, mimpi yang berkesan, atau perasaan tiba-tiba yang kuat. Jika Anda memperhatikan dan mencari makna di balik tanda-tanda ini, Anda bisa mendapatkan petunjuk tentang arah yang harus diambil dalam hidup. Dengan mengikuti bimbingan ini, Anda bisa membuat pilihan yang akan membawa Anda ke jalur yang lebih positif dan memenuhi. Menjaga energi Anda tetap tinggi juga penting untuk kesehatan spiritual Anda. Pikirkan tentang frekuensi getaran Anda seperti stasiun radio. Ketika Anda disetel ke frekuensi yang tinggi, Anda menyiarkan dan menerima hal-hal yang baik seperti kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, jika Anda disetel ke frekuensi yang rendah, Anda mungkin menemukan diri Anda terjebak dalam negativitas dan kekacauan. Dengan menjaga pikiran dan tindakan Anda positif, Anda bisa memastikan bahwa Anda selalu disetel ke frekuensi yang benar. Mengutamakan kegiatan yang meningkatkan energi dan keselarasan dengan esensi diri kita sangatlah penting. Seperti magnet yang saling menarik, energi kita menentukan apa yang kita tarik ke dalam hidup kita. Pastikan untuk selalu mengecek dan menyesuaikan energi Anda agar sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Salah satu cara terbaik untuk menjaga energi Anda tinggi adalah dengan tetap terhubung dengan tujuan dan arah hidup Anda. Memiliki tujuan yang jelas membuat Anda kurang terpengaruh oleh hal-hal di luar diri Anda dan energi negatif. Sempatkan waktu untuk merenungkan apa yang Anda inginkan dan nilai-nilai yang Anda pegang. Dan ingatkan diri Anda tentang hal-hal ini secara rutin. Ini akan membantu Anda tetap fokus dan termotivasi, bahkan ketika menghadapi tantangan. Praktik rasa syukur harian dengan mengakui dan menghargai hal-hal baik dalam hidup Anda dapat mengubah cara pandang Anda dan meningkatkan suasana hati Anda. Strategi lain yang berguna adalah berlatih kesadaran dan hidup di saat ini. Dengan fokus pada saat ini, Anda mengurangi kekhawatiran tentang masa lalu atau masa depan dan lebih fokus pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Selain itu, kelilingi diri Anda dengan orang-orang dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan Anda. Carilah hubungan dan komunitas yang positif, yang sesuai dengan nilai-nilai Anda dan mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Batasi interaksi Anda dengan orang-orang atau situasi yang menurunkan energi Anda untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup Anda. Memfokuskan diri pada kesehatan dan kesejahteraan energi kita adalah kunci untuk menjaga getaran yang positif dan bergerak maju dengan percaya diri. Menjaga diri dari energi negatif dan mempertahankan getaran yang baik membutuhkan usaha yang konsisten. Ini tentang komitmen untuk menjalankan praktik spiritual yang sehat dan selalu sadar akan energi kita sendiri. Dengan memasukkan kebiasaan baik ini ke dalam rutinitas sehari-hari, kita bisa mengarahkan diri kita menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Apakah Anda pernah merasa terganggu oleh energi yang tidak menyenangkan? Bagaimana cara Anda menjaga diri dari hal-hal negatif? Saya penasaran dengan pengalaman Anda, jadi tulis di komentar ya. Jika Anda suka dengan video ini, tolong klik tombol like,
bagikan ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten yang akan mencerahkan hari Anda. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.